Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febriana dengan NIM C1C0191128, salah satu mahasiswa di Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keberlakuan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Keberlakuan, saya akan menjelaskan tentang metode riset. Riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul dan terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Riset menggunakan metode khusus sehingga tidak bias dan mempunyai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah riset sendiri merupakan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta maupun prinsip. Jika berbagai pernyataan tersebut dirangkum ke dalam istilah riset akuntansi keberlakuan, maka riset akuntansi keberlakuan merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keberlakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keberlakuan tersebut sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah itu. Selanjutnya ada motivasi dan tujuan riset. Motivasi seseorang melakukan riset mungkin merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan berbagai masalah maupun persoalan yang ada. Secara spesifik, terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset, yaitu menggambarkan fenomena, menemukan hubungan, menjelaskan fenomena, memprediksi kejadian di masa mendatang, dan melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Selanjutnya ada manfaat dan pentingnya riset. Yang pertama, memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kesengajaan riset. Yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub-bidang akuntansi, seperti akuntansi keuangan, audit, akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi, pasar modal, maupun perpajakan. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Pada umumnya, hal ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang sama dengan riset terdahulu, tetapi menggunakan subjek yang berbeda. Riset ulang dimaksudkan untuk menetapkan validitas atau memunculkan pertanyaan tentang kesimpulan riset terdahulu. Terdapat beberapa alasan logis mengapa harus melakukan replikasi. Yang pertama, yaitu menguji temuan umum riset. Yang kedua, menguji validitas temuan riset dengan populasi berbeda. Yang ketiga, menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Yang keempat, menguji temuan penting menggunakan metodologi yang berbeda. Mengenali masalah. Riset umumnya mencakup dua tahap, yaitu penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah dalam riset meliputi identifikasi bidang masalah, penentuan atau pemilihan pokok masalah, dan perumusan atau formulasi masalah. Penentuan masalah merupakan tahap riset yang paling sulit dan krusial, karena masalah riset mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam pemecahan masalah. Dengan mengingat kesulitan itu, dapat diajukan suatu prinsip mendasar, yaitu jika ingin memecahkan suatu masalah, kita harus mengetahui hal yang menjadi masalahnya. Untuk memastikan baik tidaknya masalah yang dipilih dan diajukan untuk diteliti, penelitian sebaiknya menguji masalah terlebih dahulu dengan mengajukan pertanyaan penjajakan. Selanjutnya ada jenis masalah. Berikut ini beberapa jenis masalah dalam riset akuntansi keberlakuan yang selanjutnya membutuhkan penyelesaian. Yang pertama adalah masalah-masalah yang ada saat ini di berbagai sub-bidang akuntansi keberlakuan yang memerlukan penyelesaian. Yang kedua, area-area tertentu dalam sub-bidang akuntansi keberlakuan yang memerlukan pembenahan atau perbaikan. Yang ketiga, persoalan-persoalan teoritis yang memerlukan riset untuk menjelaskan atau memprediksi fenomena. Yang keempat, pertanyaan riset yang memerlukan jawaban empiris. Selanjutnya ada menyatakan dasar permasalahan. Dasar permasalahan dimulai dari usaha untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan keperilakuan
dengan memerinci pertanyaan dasar ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang lebih khusus. Setelah peneliti benar-benar memahami cara membuat pertanyaan riset melalui proses, tugas berikutnya adalah memahami cara merumuskan pertanyaan riset. Setiap pertanyaan merupakan alternatif tindakan. Akuntansi keperilakuan mungkin memecahkan masalah manajemen, anggaran, motivasi, audit, keuangan, dan sebagainya. Selanjutnya, sumber penemuan masalah. Sumber penemuan masalah dalam riset akuntansi keperilakuan dapat ditelusuri dari berbagai aspek. Secara umum, sumber penemuan masalah pada bidang ini dikelompokkan ke dalam dua faktor. Faktor yang pertama dihasilkan dari pengalaman pribadi penelitian atau disebut pendekatan empiris. Faktor kedua didapatkan dari tinjauan terhadap literatur riset. Pendekatan ini disebut pendekatan teoritis atau theoretical approach. Selanjutnya ada kesalahan umum dalam penemuan masalah. Yang pertama, periset mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan riset yang jelas. Yang kedua, periset memperoleh sejumlah data dan berusaha merumuskan masalah riset sesuai dengan data yang tersedia. Yang ketiga, periset merumuskan masalah riset dalam bentuk yang terlalu umum dan ambigu, sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan riset. Yang keempat, periset menemukan masalah tanpa lebih dahulu menelaah hasil riset sebelumnya dengan topik sejenis sehingga masalah riset tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kelima, periset memilih masalah riset yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Selanjutnya ada memahami teori. Suatu teori mengenai konsep, definisi, maupun proposisi disusun secara sistematis. Selanjutnya, dijelaskan untuk memperbaiki fenomena. Pemahaman umum tentang teori menyatakan bahwa satu teori menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Ketika kita melakukan riset, kita mencari jawaban untuk mengetahui apakah yang seharusnya dipahami, dijelaskan, dan gejala yang diprediksi. Kita ingin menjawab pertanyaan, bagaimana reaksi karyawan jika kita menerapkan schedule kerja yang baru? Pertanyaan tersebut menghendaki penggunaan konsep, konstruksi, dan definisi. Selanjutnya ada variabel riset. Variabel riset terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel independen dan variabel dependen. Yang kedua, variabel moderasi dan variabel intervensi. Variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen disebut juga variabel bebas yang merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab munculnya variabel dependen yang diduga sebagai akibatnya. Oleh karena itu, variabel dependen atau variabel terikat dapat dikatakan sebagai jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen. Di sisi lain, variabel independen merupakan anteseden, sedangkan variabel dependen adalah konsekuensi. Selanjutnya, variabel moderasi adalah variabel independen kedua yang dipercaya mempunyai kontribusi yang signifikan atau mempunyai pengaruh ketidakpastian terhadap keaslian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel intervensi merupakan suatu mekanisme konseptual di mana variabel independen dan variabel moderasi memengaruhi variabel dependen. Variabel intervensi didefinisikan sebagai faktor yang secara teoritis mempengaruhi fenomena yang observasi, tetapi tidak bisa dilihat, diukur, atau dimanipulasi. Selanjutnya ada penggunaan proposisi dan hipotesis. Proposisi didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang konsep yang dapat dipertimbangkan. Proposisi dapat menjadi sebuah kebenaran atau juga suatu kebohongan apabila mengacu pada fenomena yang diobservasi, di mana proposisi diformulasikan untuk diuji secara empiris sebagai hipotesis. Sementara itu, hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan. Kriteria hipotesis. Yang pertama, hipotesis harus berupa pernyataan yang mengaruh pada tujuan riset. Yang kedua, hipotesis harus
berupa pernyataan yang dirumuskan dengan maksud untuk dapat diuji secara empiris. Yang ketiga, hipotesis harus berupa pernyataan yang dikembangkan berdasarkan teori-teori yang lebih kuat dibandingkan dengan hipotesis saingan. Jenis hipotesis. Pada dasarnya, hipotesis dirumuskan untuk mengambatkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Rumusan hipotesis tersebut dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu pernyataan, jika, maka, atau proposisi, hipotesis nol, hipotesis alternatif. Pemilihan data atau sampel riset. Setiap menentukan besaran sampel yang digunakan dalam riset, langkah pertama harus dilakukan peneliti adalah mengetahui jumlah besaran populasi keseluruhan. Populasi yaitu ide dasar dari pengambilan sampel adalah memilih sebagian elemen di dalam suatu populasi di mana peneliti dapat menarik kesimpulan tentang seluruh populasi. Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Populasi juga merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang berkaitan dengan harapan peneliti dalam mengambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya ada sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Selanjutnya, mengapa menggunakan sampel? Terdapat beberapa alasan untuk melakukan pengambilan sampel, antara lain biaya yang murah. Alasan berikutnya adalah akurasi hasil yang lebih baik. Alasan yang ketiga adalah kecepatan pengumpulan data. Dan alasan terakhir adalah ketersediaan elemen populasi. Selanjutnya ada sumber dan metode pengumpulan data. Yang pertama ada jenis data. Pada kebanyakan riset akuntansi keperlakuan, jenis data dikelompokkan menjadi data subjek, fisik, dan dokumenter. Ketiga jenis data tersebut tidak berbeda dengan pengelompokan jenis-jenis data yang biasa digunakan dalam riset bisnis dan manajemen. Data subjek. Jenis data subjek merupakan jenis data riset yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek riset. Data fisik merupakan jenis data riset yang berupa objek atau benda-benda fisik. Data dokumenter merupakan jenis data riset yang antara lain berupa faktur, penjualan, surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Selanjutnya ada sumber data. Jika dilihat dari sumbernya, data dalam riset akuntansi keperlakuan dapat dikumpulkan dengan menggunakan dua sumber, yaitu yang pertama data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Yang kedua ada data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantaranya. Selanjutnya ada validitas dan keandalan. Validitas ada beberapa jenis validitas. Validitas isi mengacu pada cara peneliti menggambarkan dimensi dan konsep atau masalah yang ingin dicukur, khususnya yang berkaitan dengan tingkat ukuran yang diberikan untuk menutupi rentang terhadap arti maupun konsep. Ada dua jenis kriteria yang berhubungan dengan validitas, yaitu validitas prediktif dan validitas konkuren. Validitas prediktif adalah validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian atau pengukuran dalam memprediksi perilaku. Validitas konkuren adalah validitas yang berkaitan dengan berhubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang atau masa lalu. Validitas konstruksi adalah validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut dengan teori. Selanjutnya ada keandalan. Suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dari instrumen pengukuran. Selanjutnya instrumen riset. Pengembangan kuesioner atau pencarian instrumen merupakan langkah lain yang penting dalam proses riset. Kuesioner harus sesuai dengan responden dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut, yang pada hakikatnya bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data.
Selanjutnya, menjamin kerjasama responden. Ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Yang pertama, sebelum wawancara dengan seorang responden, peneliti harus mengirimkan surat yang menjelaskan tujuan umum dari wawancara tersebut, dan responden dapat menghubungi mereka melalui telepon untuk membuat janji wawancara. Pada hari wawancara, peneliti harus datang tepat waktu dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama responden. Pada saat yang sama, sebelum melakukan wawancara melalui telepon, peneliti harus mengirimkan surat kepada responden yang memperkenalkan tim riset, menjelaskan dasar dari riset tersebut, dan meminta kerjasama saat menelepon. Penawaran intensif dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya akan lebih membantu. Seluruh metode di atas yang melibatkan kuesioner, surat, telepon, atau wawancara pribadi harus dilakukan pengujian sebelumnya. Selanjutnya ada menjamin validitas dan keandalan jawaban. Para peneliti seharusnya menentukan dasar keinginan informasi dan memilih format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Selanjutnya adalah analisis data dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Tahap akhir dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Secara umum, laporan riset berisi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan peneliti sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.